lihat pemerintah pusat tidak mau lockdown karena pemerintah pusat mau menghindar dari tanggung jawab untuk ngurusin warganya yang minta. Kalau 2 minggu disuruh diem di rumah, kirimin berasnya. Nah disitulah negara harusnya tanggung jawab. Berbeda dengan para pekerja medik yang bikin hashtag campaign, Anda diem di rumah kami bekerja. Jangan negara menghimbau. Saya protes sama Presiden Joko Widodo, saya protes sama Gubernur Anies Baswedan, saya protes sama semua pimpinan daerah atau sektoral-sektoral yang hanya menghimbau. Dan uang himbauan itu ujungnya apa? Bayar buzzer, beli spanduk, nyetak spanduk, gak nolong. Ini negeri besar, bantu kami, datangkan internasional kalau emang gak bisa. Waktu ngomong investasi Omnibus Law, mau bayangin investasi dari luar. Giliran soal ngomong kesehatan, kok pelit banget mau kerja sama internasional. Kenapa double standard seperti ini? Ini saat yang tepat Joko Widodo ngurusin rakyatnya. Nenek-nenek umur 70 tahun masih dagang kopi. Anak muda seperti ini putus kuliah, mau ngojek, mau cari duit. Nggak minta duit, dia udah bilang tadi. Cuman kalau mau ditutup, namanya lockdown, apa-apa down, terserah. Yang penting jamin. Virus supaya nggak meluas. Nah di situ negara harus melakukan fungsi perlindungan, membatasi orang. Kalau orang dibatasi, tapi keutuhannya, kemampuannya harus dijamin. Pangannya, logistiknya, termasuk orang-orang yang bekerja, harus istirahatnya. Pekerja medik harus dijamin ke istirahatnya. Orang yang kerja misalnya di PLN, harus dijamin transportasinya, kesehatannya, jam istirahatnya. Dalam situasi seperti ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang harus dilindungi oleh negara. Dan itu tugasnya negara. Kita nggak bisa nyerahkan kepada institusi tertentu untuk membangun perlindungan sendiri, nggak bisa. Nah di mana-mana sudah sebetulnya terjadi praktek lockdown. Tapi karena negara nggak pernah muncul, akhirnya yang didorong polisi. Sekarang polisi saya mau tanya, apa dasar hukumnya? Palingan pakai undang-undang darurat. Atau beberapa undang-undang lain, tapi saya cuma mau bilang yang paling relevan adalah negara memutuskan karantina, menetapkan di mana mereka harus melakukan karantina dan bertanggung jawab melakukan apa. Nah sampai di situ bisa memobilisir polisi, bisa memobilisir tentara untuk melakukan sejumlah hal. Polisi udah bener hari-hari ini melakukan himbauan, nyuruh orang dan lain-lain, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kapasitas itu muncul lewat kepemimpinan nasional untuk mengatakan kita karantina, gak usah pakai bahasa lockdown. Benar Pak Doni bilang, Ketua BNPB, tidak dikenal istilah lockdown, yang dikenal istilah karantina. Nyatakan karantina, ini udah wabah sesuai dengan undang-undang tersebut, lalu ditentukan lokasi-lokasi mana. Orang-orang yang kena dampak bukan hanya dapat relaksasi pajak, bukan hanya dapat bantuan-bantuan keringanan, bukan nggak boleh didatangin sama debt collector saja, tetapi orang yang besok mau makannya masih bingung, harus diputuskan distribusinya bagaimana. Yang bisa melakukan itu, mobilisir itu adalah negara, pemerintah. Dan ada di tangan presiden. Inilah, kalau peristilahan buah-buahan, inilah masa-masa ranumnya presiden untuk metik hasil dia sebagai presiden. Bener nggak? Bener nggak kebijakan uang yang 3, 4, 5% dalam APBN dipakai untuk dana kesehatan itu ada hasilnya nggak sekarang? Tanya Kementerian Pertahanan, mana bentuk kontribusi untuk sistem pertahanan kita dalam situasi seperti ini? Tanya ke kementerian-kementerian lain, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Saya respect sama Pak Erick Thohir, ambil inisiatif cepat, BUMN bikin ini, bikin itu dan lain-lain. Tetapi yang dibina oleh kementerian-kementerian, ada nggak? Siap nggak? Nggak ada. Gegap gempitanya akhirnya berubah. Dari menganggap remeh virus, semua sekarang muncul mau ngambil peran memberantas virus, menangani warga, semuanya pakai masker di mana-mana. Sampai si Menteri Kesehatan. Yang dulu pakai teori jahe sama kunyit, sekarang pakai teori masker.